Halo semuanya, selamat datang kembali di Isokutek dan kali ini kita membahas episode selanjutnya perihal Komputek tahun 2023. Dan seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kalau kita akan bahas laptop-laptop apa aja nih yang ada di Komputek 2023. Nggak semuanya kita bahas, tapi saya udah kumpulin beberapa laptop yang menurut saya menarik. Mudah-mudahan menurut kalian menarik. Wes, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah yang kemarin udah kita singgung, yaitu dari Acer. Acer, kita bahas dua aja laptop yang paling terbaru, sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah Acer Predator Triton 16. Nah, ini adalah sebuah laptop gaming dari Acer, khususnya versi high-end gaming PC. Jadi bukan low-end gaming, medium, bukan. Ini yang kasta tertingginya. Jadi bentuknya kayak gini teman-teman ya. Bentuknya itu kotak, tegas banget, dan kemudian tipis. Dan tentunya kalau teman-teman perhatikan di sini untuk bezelnya tipis-tipis gitu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri teman-teman bisa lihat di sini Acer Predator Triton 16 itu menggunakan Intel generasi 13 Core i9 13900H dan kemudian untuk VGA-nya menggunakan Nvidia RTX 4070 yang berarti ini udah seri yang paling high end ya. Dan untuk layarnya di sini seperti namanya Acer Predator Triton 16 yang berarti layarnya 16 inci dengan resolusi Quad HD Plus atau Quad HD Plus yang memiliki resolusi 2560 x 1600 yang berarti rasionya itu 16:10 untuk rasionya sendiri ya. Kemudian refresh rate-nya itu 240 Hz. Nah, kapan Acer Predator Triton 16 ini dirilis itu di September 2023 dengan harga $1.799. Jadi tunggu aja. Kemudian laptop kedua yang dibawa Acer di Komputek 2023 ini ada Acer Swift Edge 16 seperti yang udah kita bahas kemarin yang menggunakan AMD Ryzen 7040. Dan Wi-Fi-nya itu Wi-Fi 7. Wah, ini adalah seri laptop premium tipis ringan dari Acer. Jadi menariknya di sini untuk prosesornya itu menggunakan sekali lagi AMD Ryzen 7040 series atau Phoenix ya. Dan kemudian menggunakan integrated GPU dari AMD Radeon 780M. Nah, di mana di sini AMD Radeon 780M ini ada yang sudah dilengkapi dengan AMD Ryzen AI, ada juga yang enggak, jadi tergantung dari serinya nanti. Dan kemudian untuk layarnya sesuai dengan namanya 16 inci, kemudian resolusinya lebih gede daripada si gaming laptop Acer tadi yaitu 3,2K. Dan untuk refresh rate-nya 120 Hz dengan 100% DCI P3. Layarnya ini OLED, panelnya OLED ya. Dan yang paling diunggulkan di sini adalah Wi-Fi 7-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas dari MSI. MSI ini juga banyak sebenarnya, tapi di sini ya kita nggak usah banyak-banyak bahasnya dan cepet aja, preview singkat aja. Yang pertama ada MSI Prestige 16 tahun 2023. Nah, ini adalah sebuah laptop content creator dari MSI, di mana ini laptop tipis tapi performanya, dalemannya atau speknya ngeri. Modelnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau dilihat dari modelnya ya kayak MSI Prestige, dengan beberapa colokan ada di bagian belakang dan fan-nya tentunya double fan ya. Untuk desainnya sendiri di sini pakai magnesium alloy dan untuk layarnya 16 inci dengan berat 1,5 kg. Nah, layar yang ditawarkan MSI Prestige ini sendiri dia menggunakan layar 16 inci kemudian dengan panel IPS dan resolusinya QHD+ dengan refresh rate 165 Hz. Tentunya juga dilengkapi dengan backlit keyboard dan untuk spesifikasinya itu menggunakan Intel generasi 13, kemudian di-pairingkan atau dibarengkan dengan RAM sebesar 32 GB DDR5 dan 1 TB PCIe SSD storage. Dan untuk VGA-nya, nah ini RTX 4060 Ti untuk GPU yang dipakai di MSI Prestige. Jadi ini laptop meskipun tipis tapi performanya ngeri abis. Waduh. Nah, yang paling menarik banget dari MSI untuk laptop terbarunya adalah laptop MSI yang kerjasama dengan Mercedes. Ya, namanya adalah MSI Stealth 16. Nah, si laptop ini itu adalah kerjasama antara MSI dengan Mercedes AMG Motorsport. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk modelnya itu ya apa ya, menggambarkan emang perpaduan antara MSI yang tegas dengan perpaduan sangarnya Mercedes gitu. Jadi ini laptop tipis, MSI Stealth ini tipis, Stealth 16. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman lihat untuk bagian keyboardnya ini dia backlit per K. Dan layarnya tentunya ini 16 inci ya, karena namanya juga udah 16. Dan di bagian belakang ada logo MSI dan juga AMG Motorsport Mercedes.
Nah, ini untuk bentukan lebih detailnya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi bezelnya itu memang tipis banget dan kelihatan luxury, kelihatan mewah gitu ya untuk MSI Shield 16 yang kerjasama dengan Mercedes ini. Apalagi untuk kalian yang memang suka dengan balapan dan mendukungnya tim Mercedes. Wah, ini sangat cocok sekali teman-teman. Jadi di bagian belakang seperti ini ada logo MSI dan juga AMG Motorsport, Mercedes AMG Motorsport. Di bagian bawahnya juga ada. Nah, kemudian untuk spesifikasinya, jadi ada beberapa tipe ini kayaknya ya teman-teman ya. Spesifikasinya jelas pakai Core i9 generasi 13, kemudian Windowsnya premium, displaynya 16 inci, UHD plus 4K ya, 380x2400 di mana rasionya 16:10. Yang sayangnya di sini 60 Hz untuk refresh rate-nya. Ya nggak masalah sih karena biasanya laptop-laptop kayak gini bukan dipakai untuk gaming ya. Ya bisa dipakai untuk gaming karena pakai RTX 4070 dan kemudian untuk memorinya maksimum 64 GB DDR5 5200 2 slot. Teman-teman bisa lihat di sini untuk spesifikasi detailnya atau kunjungi langsung untuk website dari MSI, cari di situ MSI Shield-nya. Nah, ini ada dua varian. Yang pertama itu adalah Shield 16 Mercedes AMG A13 VG dan juga A13 VF. Yang beda ada di bagian VGA-nya. Yang VF itu RTX 4060, kalau yang VG itu RTX 4070. Jadi bedanya itu aja. Jadi ada dua varian ya. Kalau lainnya sama persis. Itu untuk MSI Shield 16 kerjasama antara MSI dan juga Mercedes AMG Motorsport. Yang selanjutnya kita beralih ke Asus. Nah, di Asus ini banyak sebenarnya teman-teman, cuman kita rangkum cepat aja. Yang pertama ada ZenBook S13 OLED. Ini laptop sebenarnya udah rilis ya. Jadi ini adalah klaim dari Asus adalah sebuah laptop OLED tertipis yang bernama ZenBook S13 OLED dengan codename atau tipenya UX5304. Di mana untuk tebalnya itu cuma 1 cm. Layarnya dia menggunakan layar 16:10 2,8K dan kemudian untuk lebarnya karena ini ZenBook 13 berarti 13,3 inci dengan Core i7 generasi 13. VGA-nya Iris Xe Graphics dengan 1 TB storage. RAM-nya 16 GB. Jadi ini teman-teman bisa lihat emang tipis banget si ZenBook ini udah ada. Makanya kita bahas cepat aja dan kemudian ada ExpertBook B9 OLED. Nah, si ExpertBook B9 OLED ini adalah salah satu laptop dari Asus yang diperkenalkan di Computex tahun 2023, di mana dia ini adalah sebuah laptop yang diklaim bisnis laptop yang ramah lingkungan. Layarnya sendiri 14 inci OLED dan kemudian untuk masih menggunakan rasio yang lama Full HD 16:9 dan untuk prosesornya pakai i7 generasi 12. Ya, sayang sih kalau misalkan masih pakai generasi 12 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk informasinya, laptop ini itu dibuat dengan post industrial recycled metal. Jadi sisa-sisa dari bahan industri, sisa-sisa metal dari bahan industri. Nah, untuk beratnya ini sangat ringan sekali yaitu nggak sampai 1 kilo dengan ketebalan 16 mm atau 1,6 cm ya. Nah, saudaranya dari ExpertBook B9 ini ada ExpertBook B5 OLED. Nah, si ExpertBook B5 OLED ini dia ukurannya layarnya itu 16 inci. Jadi kalau B9 itu 14 inci, B5 ini 16 inci. Perbedaan selanjutnya ada di resolusinya. Kalau si B9 OLED ini resolusinya 2,8K, B5 OLED itu di 4K. Jadi lebih padat lagi ya. Ini kayaknya ada informasi yang salah ya. Tadi disebutkan di sini kalau dia pakai prosesor generasi 12. Kayaknya kalau generasi 12 gak mungkin lah ya. Dia pasti pakai generasi 13 pasti itu. Pastinya pakai Intel generasi 13 lah ya. Nggak mungkin si laptop baru dari Asus ini dia pakai generasi 12. Jadi itu tadi adalah beberapa laptop yang mungkin menarik banget untuk kalian yang muncul di Computex tahun 2023. Ya, kalau misalkan ada yang lebih menarik, cobalah di kolom komentar ditambah-tambahi dan juga nanti
Mungkin kalau misalkan ada waktu kita buatkan video tentang laptop yang paling banyak ditulis di kolom komentar lah. Dan tentunya sifatnya preview ya, jadi cepet aja gitu kayak tadi itu. Dan kayaknya cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk seri Komputek tahun 2023. Dan saya Fat, salam teknologi.